ukuran orang berhasil, orang sukses itu ukurannya akhirat apa dunia? Orang sukses kalau menurut masyarakat Karangbenda itu orang yang banyak pahalanya apa yang banyak hartanya? Ada orang kaya itu semuanya bilang wah dia itu orang sukses, tapi ada orang yang rajin zikirnya, rajin pengajian, rajin sholat jamaah ke masjid, nggak ada yang bilang sukses. Wih le mbahe kok neng masjid ra mulih-mulih koyoke wis krasa arep mati wih mbahe. Ibu lebih seneng mana Bu? Punya anak yang pinter cari pahala sama punya anak yang pinter cari harta? Lebih seneng dikasih mana? Anak ngasih ganjaran sama anak ngasih bayaran? Pilih ganjaran apa pilih bayaran? Misalnya ibu punya anak perempuan cantik, yang jelas nggak kayak ibunya, cantik, terus dilamar cowok dua, dilamar dua pemudanya sama-sama ganteng, keren, gagah, tinggi besar, kuning kulitnya sauntu-untune. Yang satu pinter cari pahala, yang satu pinter cari harta, yang satu soleh ahli ibadah, sholatnya khusyuk, hafal Quran, tapi nggak punya duit, larat. Yang satu nggak bisa ngaji, tapi dia kerja di perusahaan bonafit, gajinya tinggi, sugih. Kira-kira yang sampean pilih jadi menantu yang melarat apa yang sugih? Ya. Bu, jujur, kalau nggak jujur tak tinggal. Lebih bangga mana? Punya mantu santri sama punya mantu polisi? Lebih bangga punya mantu santri apa pegawai negeri? Lamis. Lebih bangga punya mantu jadi ustadz apa jadi pejabat? Sampean kalau lagi kumpulan muslimatan, arisan, kumpulan PKK macam-macam, itu yang dibangga-banggakan menantunya yang jadi ustadz apa yang jadi pejabat? Menantuku tuh sekarang jadi camat, udah pindah 3 kali kecamatan, sebentar lagi rencananya mau jadi sekda. Itu menantuku, bangga. Tapi nek sing yang satunya ustadz itu apa, ndak bisa kerja, mongan mangan, mesake bojone, mesake anake. Loh, saya itu kalau udah santri ustadz direndahkan itu tersinggung aku. Sampai ada orang mau ngambil menantu santri itu, ya nggak jadi gara-gara diprovokasi sama tetangganya. Oh, anak pondok kok dipek mantu, gak iso kerja, gak duwe penghasilan. Ya Allah. Nah, jangan bilang anak pesantren nggak punya penghasilan loh ya. Ini yang ngomong di hadapan sampean ini anak pesantren loh ya. Kalau soal penghasilan, ayo orang sekian yang hadir di sini berapa penghasilannya? Termasuk bupati terpilih. Kalau mau jujur-jujuran, berapa penghasilannya? Ayo diadu sama ini, ayo. Anak pesantren ini, terima camat kapolsek lo gajinya berapa? Mangkel aku. Orang mau bangun rumah itu yang direncanakan bukan kok rumah yang akan ditinggali selamanya di surga, tapi rumah yang akan ditinggalkan selamanya itu loh, yang di dunia itu yang dipikir biayanya sampai ratusan juta, padahal itu rumah mau ditinggalkan selamanya. Betul? Coba saya nanya, tolong dijawab, rumah dunia sama rumah di surga lebih bagus mana? Lebih indah mana? Lebih megah mana? Lebih mewah mana?
Tapi anggaranmu untuk bangun lebih banyak mana? Padahal rumah dunia itu rumahmu yang pasti akan kau tinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan, nggak ada manfaat, nggak ada guna, nggak bisa nolong, dan nggak ada yang dibawa serta. Ya boleh cara kene ana wong arep mati pesen anake, "Nok, sok nek buke mati yo kulkas wi katutke nang kuburane buke. Buke ora iso ngombe banyu nek ora adem ya Nok ya." Ndak ada, pintu satu ndak ada yang dibawa. Walaupun pintu rumah itu tebel, dipakai papan kuburan itu loh, ndak boleh. Pak Lurah itu pintu rumahnya tebel. Itu misalnya Pak Lurah meninggal, kan sebentar lagi beliau meninggal. Lah memang hidup di dunia cuma sebentar Pak Lurah, nggak usah takut. Yang selamanya itu di akhirat. Jadi Pak Lurah sebentar lagi mau meninggal, Pak Camat juga sebentar lagi mau meninggal, Pak Kapolsek juga sebentar lagi mau meninggal. Yang belum dilantik jadi bupati meskipun sudah terpilih itu juga sebentar lagi mau meninggal. Loh gitu loh. Yang ceramah, ya iya, tapi lebih dulu camat sama Kapolsek. Lah memang hidup di dunia cuma sebentar kok. Gitu loh. Misalnya beliau itu meninggal. Pak Lurah lah contohnya, contohnya no desa kene. Maaf Pak Lurah, izin, nggak usah sedih. Wong dibikin contoh mau mati, yang nggak dibikin contoh juga mau mati. Malah biasanya matinya lebih dulu yang dibikin contoh. Itu terus kan makamnya Pak Lurah itu butuh papan tuh. Terus putranya Pak Lurah dibilangin sama masyarakat, ini pintu rumah ini diambil ya, dilepas pakai papan kuburan ayahmu. Ngejok, padahal itu putranya Pak Lurah sendiri. Jangan, ini mahal ini harganya. Padahal itu yang beli ya Pak Lurah. Tapi sama anaknya nggak boleh. Nah, terus kuburannya ayahmu dikasih apa? Gampang, tak belikan kayu kiloan aja. Coba, itu loh rumah yang akan ditinggalkan selama-lamanya. Itu ditinggalkan selama-lamanya, tapi biayanya habis ratusan juta. Sedangkan rumah yang akan ditinggali selama-lamanya, rumah yang di surga, ini nanti ada panitia keliling itu menawarkan ke sampean tabungan untuk persiapan bangun rumah yang di surga, untuk beli tanah kaplingan di sana, untuk beli bahan-bahan materialnya. Nah nanti rencana sampean mau ngasih berapa? 2000 untuk bangun rumah. Nah kalau cuma 2000, mohon maaf, itu dapat paku satu malah nyublesi bokongmu itu. Coba tak pikir, rumah yang akan ditinggalkan selamanya dibiayai ratusan juta. Rumah yang akan ditempati, akan ditinggali selama-lamanya yang di surga 2000. Sampean waras, sampean sehat. Loh, kalau sehat nggak gitu pola berpikirnya. Harus lebih mementingkan yang akan ditinggali selama-lamanya, yang akan ditempati selama-lamanya, menjadi miliknya selama-lamanya. Itu harus lebih dipentingkan. Nah, yang akan ditinggalkan selamanya ya sekedar aja biasa-biasa aja, wong mau ditinggal selamanya kok. Ngapain? Mikir kita sebagus-bagusnya rumahmu yang di dunia ini, seindah-indahnya rumahmu yang di dunia ini, itu akan ditinggalkan selama-lamanya. Udah nggak ada guna, nggak ada manfaat, nggak bisa menolong, nggak bisa membantu, selesai ceritane. Gak ketepaan malah gue rebutan anak-anakmu tukaran gara-gara omah tinggalanmu. Betul? Ngapain mahal-mahal? Lah yang mau ditempati selama-lamanya loh kok ndak dipikir. Bapak-bapak juga gitu, Jumatan itu ada kotak amal di masjid, itu untuk nyelengi itu tabungan persiapan bangun rumah yang di akhirat. 5.000, 2.000 ngono njaluk swarga. Udah, ini udah siap? Masya Allah kok abot ini. Udah siap? Berapa? Coba diangkat semua gini, duitnya diangkat semua.
yang mau dijariahkan untuk masjid ini loh, coba diangkat semua duitnya. Ayo coba gini loh, gini. Ayo coba gini loh ya, 2.000. Ayo pelit loh, 2.000. Ya Allah, monggo panitia, monggo ini beri kesempatan kepada jamaah untuk persiapan membangun rumahnya yang di surga, yang akan ditempati selama-lamanya. Tolong panitia yang telaten, pokoknya kalau belum ngasih jangan ditinggal dulu, ditungguin sampai dia ngasih. Tuh, ayo monggo sholawat 1-2 lagu sambil kita istirahat. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo ibu bapak siapkan infak terbaiknya. Sekali lagi ini adalah untuk rumah yang akan. Alhamdulillah. Selanjutnya para jamaah, mari kita renungkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ibu ayo ngaji lagi bu, kudung ping wes 5.000 wes dicemplung nih ya wes, kok lenger kelangan 5.000 leh mikir sampai 5.000 dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu dibanding dunia. Ini ada keselarasannya dengan waktu subuh ketika azan itu ada as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Sholat simbol akhirat, tidur simbol dunia. Jadi ini keselarasannya. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi ada enggak masyarakat Sodong, Karangbenda yang prinsipnya dibalik? An-naumu khairum minas sholah. Tidur itu lebih baik daripada sholat. Coba saya tanya, kalau lagi ada seruan waktu subuh, as-sholatu khairum minan naum. Orang Sodong, orang Karangbenda lebih banyak mana yang berangkat ke masjid untuk sholat jamaah sama yang tidur? Berarti lebih penting sholat apa tidur? Ini masjid baru diresmikan, tapi kan udah lama dipakai sholat jamaah. Nggih, maaf, saya tolong dijawab. Masjid ini kalau sholat jamaah ramai apa enggak? Ramai, berarti orangnya enggak sholat, bengok-bengok, teriak-teriak. Kalau waktu subuh kira-kira ada berapa saf, ada berapa baris jamaahnya? Pak Kades nggak berani jawab karena beliau nggak pernah ke masjid ini kalau subuh. Ke masjid dekat rumahnya sana ya Pak Kades kalau Jumatan ya. Halo, itulah kita. Jadi kita itu lebih memilih dunia ketimbang akhirat. Bapak Ibu maaf, salah satu fungsi utama masjid itu untuk sholat berjamaah. Setiap hari kita diabsen sama Allah minimal 5 kali. Datang dong diabsen sama Allah. Pegawai-pegawai itu loh, pegawai-pegawai kalau mau kerja itu sekarang ada absennya. Rati rungokne ya. Oh dirungokaken ya. Dirungokaken. Mriki niku ngapak nggih. Oh nyonge gak kepikiran nek kawong ngapak.
Padahal orang ngapak orang kepenak. Wes kadung. Wes kadung. Ya Allah, kita itu setiap hari di absen sama Allah. Datang dong. Bahkan kalau karang benda absennya bukan cuma sehari 5 kali, harusnya udah 7 kali. Karena sholat 5 waktu itu bagi Islam pemula, Islam anyaran itu sholatnya 5 waktu. Kalau Islam kawaan kayak karang benda, ini sholatnya harus sudah 7 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Karang benda sholatnya udah 7 waktu nggih? Ngapusi. Orang kalau sholatnya udah 7 waktu tuh wajahnya mencorong, nggak kayak wajahmu mencureng. Makanya usahakan jamaah. Gini loh sayang, dengerin dong sayangku. Allah ya Karim, katanya pengen dikasih rahmat, katanya pengen dikasih pahala, katanya pengen dikasih ridho, katanya pengen dapat barokah. Lah dipanggil sama yang mau ngasih kok nggak dateng, berarti nggak sehat dong. Misalnya sampean mau dikasih sembako sama Pak Camat, tapi sampean dipanggil sama Pak Camat untuk dapat sembako itu, untuk nerima sembako itu, sampean nggak datang. Orang nggak waras itu namanya. Katanya pengen dapat sembako, udah dipanggil, udah disiapin sembakonya sama Pak Camat, tapi nggak dateng. Lo sampean udah disiapin sama Allah rahmat, barokah, ridho, pahala 27 derajat, sampean dipanggil nggak dateng. Katanya pengen dapat, dipanggil kok nggak dateng. Nggak waras itu berarti. Padahal sorry ya, jodohnya kita sholat itu ya jamaah kalau pengen sholatnya diterima. Jodohnya kita sholat itu jamaah kalau pengen sholatnya diterima. Kalau sholat sendirian mengkhawatirkan. Maaf, silahkan mau tersinggung, silahkan mau marah. Saya berani katakan semua yang hadir di sini, kalau sholat 99,9% ngelamun. Betul? Termasuk yang ceramah. Iya, ngaku memang iya, walaupun udah ditata sedemikian rupa. Allah, begitu saya berdiri semuanya tepuk tangan, seneng, gembira. Saya lupa Pak Camat, Pak Kapolsek, kalau jamaahnya ibu-ibu, mbak-mbak, perempuan semua, padahal perempuan itu lebih suka laki-laki yang kuat berdiri. Walaupun udah usolli fardul usolli fardul Allahu Akbar, tapi nanti begitu baca iftitah, baca fatihah, pikiran melayang kemana-mana. Betul? Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Kapan ini dilantiknya jadi bupati? Allahu Akbar. Modalnya itu miliaran loh ini. Sampai Allah liman hamidah, lunas enggak ini utangku? Allahu Akbar. Ini nanti pegawaiku bener-bener dukung aku apa enggak? Jangan-jangan nanti aku punya program gini enggak didukung. Allahu Akbar. Jangan-jangan nanti ada camat yang pengkhianat. Allahu Akbar. Wih, mumet ini. Mau digeser, dimutasi itu kok yang enggak enak. Dia udah senior, sekarang camatnya ada di sebelah saya. Allahu Akbar. Itu misalnya gitu loh. Halo enggak nanti digeser ke Insya Allah kita doakan Pak Camat habis ini naik pangkat ya. Kalau enggak keduluan meninggal dunia lah kan yang enggak tahu toh itu loh, termasuk Pak Kapolseknya ya. Insya Allah dah lah. Sholat kalau model kayak gitu kira-kira diterima enggak sama Allah? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, Allah enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Allah itu selektif banget. Allah itu maha kaya, maha pinter, maha segalanya. Wong sampeyan yang enggak begitu pinter aja pilih-pilih kok.
betul? Lah kalau milih itu milih yang bagus apa milih yang jelek? Beli baju pilih yang, beli buah pilih yang, beli menantu sampean, nyari menantu pilih yang kurang semangat. Sampean itu kan nggak begitu pinter, nggak begitu kaya. Loh, ya sama kayak saya, itu aja pilih-pilih kok, makan aja pilih-pilih kok, gitu. Beli apa-apa pilih-pilih, cuma pilihannya nggak begitu banyak, tapi kan tetap pilih-pilih, tetap milih yang bagus. Beli jilbab milih yang kurang kenceng, beli baju milih yang, beli buah milih yang gitu. Nyari pemimpin milih yang, nyari bupati milih yang. Nah, bupatimu niki sae napa sae? Sae napa sae? Awon apa sae? Sae apa awon? Sae apa sae? Monggo silakan diberangkatkan ke kuburan. Diberangkatkan ke kuburan karena sudah sama-sama kita saksikan bahwa beliau orang sae. Lo kan udah disaksikan tadi. Halo? Halo? Cari besan ya pilih yang, cari menantu pilih yang, cari penceramah pilih yang. Siapa ngomong larang-larang? Ya di mana-mana kalau bagus itu ya mahal. Pengen murah yo suamimu kon ceramah. Wah, mahal murah itu tergantung kualitas. Ya, pengen murah yo bojomu kuwi kon ceramah. Ngeyel lah. Lah Allah itu pilih-pilih, kalau nggak bener-bener bagus nggak diterima. Lah sholat wis ndak khusuk cepet pula. Allahu akbar talin amin. Entul-entul jadi tulik-tulik ndutut gopek-gopek. Ah, tereliminasi. Makanya jangan dibiasakan sholat sendiri. Mengkhawatirkan nggak diterima, wong gitu kualitasnya. Kalau jamaah pasti diterima. Ini fadilahnya sholat jamaah. Sak masjid Purnama Sultan ini nggak ada yang khusuk sholatnya, wong pancene wong sodong, sholatnya ya wis ngono kuwi. Cuma imamnya tok satu yang khusuk. Ini semua jamaah sak masjid tertulis khusuk semua, diterima semua sholatnya. Alhamdulillah. Loh, ini untungnya sholat jamaah itu Pak Lurah. Jadi cuma imamnya aja yang khusuk, semua diterima, semua dianggap khusuk. Dah, misal imam ndak khusuk, imamnya mikir kreditan. Makmum nggak ada yang khusuk, ada satu tok makmumnya yang khusuk, nyelempit no pojokan tapi sholatnya khusuk. Nah, ini semua jamaah sak masjid ketulis khusuk, diterima semua sholatnya. Alhamdulillah. Dah sekarang mentok udah, imam ndak khusuk, jamaah satu pun nggak ada yang khusuk, tapi safnya lurus rapet, barisannya itu lo lurus rapet, diterima semua, dianggap khusuk semua. Enak, apalagi jadi makmum, nggak mikir. Makmum kan tinggal ngetut nih imam. Imam ngadeg melu ngadeg. Imam angkat tangan, makmum melu ngangkat tangan. Imam Allahu Akbar, makmum ya Allahu Akbar. Ya, meskipun imam petentengan, makmum nyantai kok. Imamnya petentengan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum enak, ono asene enak, gak sumuk. Begitu imam waladhdallin, makmumnya nyantai, amin, ngono tok. Imamnya Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Imamnya sami Allahu liman hamidah, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, nyantai. Imamnya waladhdallin, makmum amin. Gitu aja di buku catatan amalnya dia. Itu catatannya malaikat, nama Supardi, alamat Sodong, Karangbenda, Adipala, Cilacap, amal sholat berjamaah, keterangan khusyuk dalam kurung nunut. Nah, dia khusyuknya nunut imam. Itu makanya diusahakan kalau sholat itu safnya lurus,
Sehingga mau sholat berjamaah, imam ada tugas meluruskan safnya jamaah. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas saffi min tamamis shalah. Itu artinya kan luruskan barisan kalian, karena sesungguhnya lurus dan rapatnya barisan itu bagian dari kesempurnaannya sholat berjamaah. Nggak harus pakai bahasa Arab Pak Imam. Ya kalau orang Arab pakai bahasa Arab, itu yang itu nggak harus pakai bahasa Arab. Itu kan himbauan kepada jamaah agar safnya rapat dan lurus. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa ngapak, pakai bahasa Jawa, nggak apa-apa daripada pakai bahasa Arab tapi makmumnya nggak ngerti. Gitu loh. Ya kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu udah enak semuanya, mulai iqamah. Gitu nggih? Kak ngandel. Iqamah la ilaha illallah syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah sing qomat wis mambu kuburan kok. Loh begitu iqamah terus imame istawu sufufakum matarasu wa andadilu rahimakumullah. Kok guyu to? Takono to sing wis tau umrah kala. Lurus. Lah kalau di sini ya bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, para jamaah, mohon safnya diluruskan, rapat. Kalau di depan masih ada yang kosong tolong diisi. Ngono ae. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, nyuwun tulung safnya lurus, rapat. Nek tesih wonten sing kosong diisi. Ngono ae, ndak usah katik menggaya sawu sufufakum. Sawu sufufakum. Fa inna tasfiyatas safi makmume plonga-plongo. Ngomong apa gitu. Makanya ada cerita itu, ada Mbah Yai sepuh mau berangkat ngimami ke masjid. Memang dia udah agak sepuh. Ketemu sama cewek. Ini cewek naik motor, dia habis dari salon kecantikan. Turun karena ada Mbah Yai lewat. Ditanya sama Mbah Yainya, "Seko ngendi nok?" Kula saking salon kecantikan Mbah Yai. Nyapa ning salon kecantikan kuwi? Mantun rebonding. Mbah Yai ini kan mboten ngertos rebonding itu apa. Rebonding kuwi apa? Ngeluruske rambut, Mbah Yai, ngelurusake rambut. Dadi ngelurusake iku bahasa gaule rebonding. Oh ngono. Akhirnya digawe modal karo Mbah Yai ini biar dibilang imam gaul. Jadi Mbah Yai arep ngimami sholat jamaah itu madhep jamaah. Para jamaah sekalian, tolong barisannya direbonding. Lah ukurannya lurus itu tumit ya, tungkak sini. Karena orang itu kakinya kan nggak sama panjangnya. Kalau yang dipakai ukuran lurus itu jari kaki depan, itu masih pating kletot itu. Karena panjang kaki orang itu nggak sama. Tapi kalau tumit yang dijadikan ukuran lurus, mesti nanti sama gitu. Terus rapet, itu pundak nempel pundak, bau nempel bau. Itu yang bener rapet. Rapatnya barisan, rapatnya saf, itu pundak nempel pundak, bau nempel bau gitu. Kalau orangnya tinggi pendeknya nggak sama, ya bau nempel bau. Karena maaf ada yang nganggep lurusnya sop itu kaki yang dipakai ukuran. Jadi kakinya yang rapet, yang dirapetkan itu kakinya, bukan pundaknya. Pundak jaraknya lebar tapi kakinya begagah gini. Ada loh mau sholat ini. Mungkin bapak-bapak pernah ngelihat itu kalau mau merapatkan sop itu kakinya yang begagah gini. Jadi pundak sama pundak jaraknya masih jauh, satu lengan gini, tapi kakinya gini. Jadi biasanya kalau sendekap itu di atas dada gini. Jadi posisinya sholat itu welek, kayak wong wedok nguyuh ambek ngadeg. Padahal orang sholat itu disuruh sikap yang gagah. Ya sufu nafis sholah kasufu fihim fil qital. Membentuk barisan saf dalam sholat seperti barisan tentara di medan perang. Gagah. Ngono. Kayak barisannya tentara di medan perang. Biar kelihatan Islam itu kuat, Islam itu gagah. Makanya barisannya tegak lurus. Jauh. Gerak.
Tapi ya ndak usah disiapno dan engko mentang-mentang kapolsek ngimami jawab gerak rapat gerak melayu kabeh dan jamaah ya. Tapi harus tegas. Makanya yang jadi imam yang bagus, paling banyak hafalan Qur'annya, paling alim ilmu agamanya, paling bagus akhlaknya, baru usianya. Lah kalau udah sepuh banget mundur bagian doa, terus melungker awake ngimam ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rukuk secara kenceng Allahu Akbar. Ganti mbah itu ganti yang muda jenengan bagian doa. Regenerasi begitu jenengan dipundhut sing kuwasa mangke ada penerus perjuanganin jenengan. Gitu aturane. Pemimpin yang ngono regenerasi gantian. wes udah piye maksudnya ngaji kok gak entuk wes ini udah jam 1 hampir jam 1 ini udah. Hah? Sarung lo emang tahu sarungku cap apa? Oh iya berarti sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Gak pakai sarung mangga gak bahaya ta. Tahun 2024 gak pakai sarung mangga pekok. Ini kemarin sudah aku di Kalimantan Selatan itu ketemu camat, tak kasih hadiah sarung mangga. Ayo Pak Camat kata-kata untuk sarung mangga. Itu camatnya langsung sarung mangga, sarungnya dibuka, mangganya terbang.